Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti kalungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti kalungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kau lahir bagi setiap kami Tuhan, hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita adalah keluarga di tempat ini. Boleh salam kiri kanan depan belakang, katakan selamat hari Natal. Tuhan mengasihimu. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Tuhan hadir dalam kemuliaan-Nya dan memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Berapa banyak engkau yang siap memulai ibadah pada siang hari ini?
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat berkat yang Kau beri bagi setiap kami ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau datang ke tempat-Mu ini Tuhan, dan kami datang ke tempat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab kami mengasihi-Mu Tuhan, terlebih Engkau mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya kami mau minta hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, turun bagi setiap kami ya Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Tuhan, dan kami bersepakat untuk mencari Engkau, maka Engkau akan hadir ya Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa Tuhan, buat umat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau tibakan ke tempat ini dengan selamat Tuhan, dengan sukacita-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan lawatan-Mu juga hadir memenuhi setiap jemaat-jemaat-Mu yang akan datang ke tempat ini ya Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, buat tempat ini Tuhan, buat gedung yang kami pakai Tuhan, dari lantai 1 sampai lantai 7 ya Tuhan, bahkan rooftop Tuhan, alat listrik yang kami pakai, musik multimedia Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu turun Tuhan, Engkau membungkus setiap kami Tuhan. Kami mau menerima tuntunan-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Vera yang akan memberikan sharing firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang berakar, firman yang ditaburkan bagi setiap kami berakar dan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita surga bergema memenuhi tempat ini. Seluruh umat-Mu sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang besar. Mari nyatakan yang di sorga, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bunda dalam
hormat bagimu Tuhan. Oh Yesus Raja, bagimu segala pujian yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Kau layak berada di tempat ini ya Tuhan. Pujian dan kuasa Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, benar ya Tuhan, ku sembah. Haleluya. Biar musik yang memuji Tuhan, mari kita angkat sembah kita. Allah yang kami tinggikan pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Bagimu segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari terus Bapak Ibu Saudara nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Buat segala yang terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan, kami mau nyatakan syukur kami kepadamu Tuhan Allah yang besar. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami dapat ada saat ini ya Tuhan. Kami kuat saat ini karena Engkau yang Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Haleluya.
kepadamu ya Tuhan kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Raja kemuliaan, ajaib kuasa-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan sorak-soraiannya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi-Mu Tuhan mari hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Dapat kami berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan, semua atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kekal dan ajaib ya Tuhan. Engkau Tuhan hadir di tempat ini Tuhan untuk melawat kami ya Tuhan. Urapan-Mu Tuhan yang ada terjadi di sini ya Tuhan. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa yang ada di sini Tuhan menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Semua Tuhan atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Jamah kami Tuhan satu persatu ya Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan dapat menyembah memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan juga kami Tuhan berdoa Tuhan, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kasih dan setia Allah yang hadir bagi bangsa kami cintai Indonesia, atas damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah memenuhi seluruh penduduk negeri ini. Kiranya segenap bangsa tetap berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, segenap bangsa Tuhan, negeri kami ini ya Tuhan, Indonesia ini Tuhan, biarlah hatinya Tuhan kepadamu Tuhan, berlutut-lutut Tuhan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini, di negeri kami yang cintai ini Tuhan. Biarlah kami bersatu Tuhan, bergandengan tangan Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih dan juga kami Tuhan bersyukur kepada Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami atas karunia hikmat dan bijaksana serta komponen bangsa kepada rencana Tuhan. Kami terus memohonkan penyertaan Tuhan atas pemilihan umum tahun 2024 sampai lahirnya para pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah negeri kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi toleransi ya Tuhan, keamanan di pemilihan tahun 2024 ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin kami ya Tuhan datang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah hati yang rendah ada pada hati mereka Tuhan. Biarlah pemimpin ya Tuhan, pemimpin
gereja, yakni para gembala umat ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi, memberkati, serta mengurapi para pemimpin rohani kami untuk menuntun seluruh umatnya ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, melindungi Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan, gembala-gembala kami ya Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan umat-umatnya Tuhan bisa dibawa ya Tuhan, menjadi ya Tuhan, menjadi pembawa kedamaian Tuhan di negeri kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan roh yang rendah hati Tuhan pada pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Tidak ada perselisihan Tuhan antara mereka Tuhan. Mereka bersatu ya Tuhan, membawa Tuhan bangsa kami ini Tuhan, dan juga domba-dombanya ya Tuhan, untuk dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi hikmah ya Tuhan kepada pemimpin-pemimpin gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, dan kami bersyukur ya Tuhan yang berlimpah untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Atas perkenanan Tuhan, maka umat-Mu ada dalam naungan kasih sayang-Mu. Kami yang sakit lelah disembuhkan. Amin. Yang mendapat kelegaan, pakailah kami umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa atas pembangunan rumah Tuhan, yakni rumah persembahan. Bapa, kami tetap memohonkan kekuatan serta penyertaan Tuhan, yakni surga yang terbuka dalam penyelesaian seluruh pembangunan rumah persembahan. Kami percaya Tuhan, pembangunan rumah persembahan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala ya Tuhan keperluan apa di Tuhan pembangunan gereja ya Tuhan. Engkau ya Tuhan mengirim donatur ya Tuhan ke rumah persembahan Tuhan. Akan terselesai Tuhan seluruh pembangunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai Tuhan, Engkau juga ya Tuhan menyelesaikan Tuhan. Apapun Tuhan misi dan visi Tuhan yang ada di rumah persembahan ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang turut tangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan rumah persembahan ya Tuhan menjadi ikon ya Tuhan, rumah penyembahan ya Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa berlaska-laska Tuhan datang ke rumah persembahan, biar mereka melihat ya Tuhan betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, penyelamatanmu Tuhan, keselamatan yang sempurna yang Kau kasih Tuhan pada jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa yang datang ke rumah persembahan Tuhan mendapat kehidupan yang kekal dan keselamatan ya Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan berkat yang melimpah Tuhan dari-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami sembah, kami puji Tuhan. Tidak sia-sia kami Tuhan memuji Engkau ya Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan berkat juga turun ke Stokot Tower ya Tuhan. Amin. Biarlah di hari kelalihan Tuhan, Stokot Tower akan lebih maju ya Tuhan. Amin. Maju bangkit ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan melimpah Tuhan ke Stokot Tower Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa di hari kelalihan puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memulai Stokot Tower ini Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menaungi juga Stokot Tower ini Tuhan. Tidak Engkau permalukan kami ya Tuhan. Engkau bangkitkan Stokot Tower maju ya Tuhan. Kami Amin. percaya dengan iman kami ya Tuhan. 2 orang 3 orang berkumpul memohon kepadamu Tuhan, Engkau ya Tuhan akan mendengar ya Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu akan terletak ya Tuhan di Stokot Tower ini Tuhan. Kami percaya atas kemuliaan, atas kebaikan-Mu Tuhan, Stokot Tower Tuhan menjadi rumah penyembahan ya Tuhan, pujian ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya.
bagimu ya Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala pengagungan kami persembahkan hanya bagimu Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan dan bersuka cita, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang, sekali lagi katakan shalom. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Sebab Dia Yesus jalan kebenarannya dan hidup, Dia yang memberikan keselamatan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh bersama-sama nyatakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh lebih semangat lagi nyatakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh yang lebih keras Bapak Ibu saja katakan Yesus jalan. Yesus jalan. Kami percaya Tuhan, sebab dalam namamu, di dalam namanya ada keselamatan. Boleh bersama-sama kita pakai gerakan Bapak Ibu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih semangat lagi dengan gerakannya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namamu Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namamu Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Bersama-sama kita nyatakan kekal. Amin. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Engkau yang bersuka cita boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka telinga, mata dan pikiran kita.
biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh masuk ke dalam setiap hati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian kami berkata, Engkau firman yang telah menjadi manusia. Engkau ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk terang-Mu yang terus menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Pagi ini kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk rahmat anugerah-Mu yang tak habis-habisnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada di tempat ini, siap memberkati kami, siap melawat kami, siap memenuhi hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di penghujung tahun ini Bapa, sebelum kami mengakhiri tahun 2023 ini, kami rindu Tuhan belajar lagi akan kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menjadi sumber kuat kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Urapi pimpin mulut hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Roh-Mu yang berkata-kata bagi umat dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami, membaharui kami Bapa. Merubahkan pola pikir kami, membentuk karakter kami menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua kita yang rindu mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Mari jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat Natal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaannya. Buat saya ada kembali di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan menjadi seperti satu rangkuman dari sepanjang tahun ini. Ini menurut saya rangkuman yang nggak tahu ya di tempat ini gitu ya. Bagaimana kita ketika kita beriman kepada Kristus, bagaimana ketika kita percaya kepada Kristus kita akan memperoleh kemenangan di dalamnya. Amin. Amin. Oh kayaknya nggak yakin gitu akan menang bersama dengan Kristus. Amin. Di awal tahun yang lalu, sebelum memasuki tahun 2023, sempat waktu itu dikatakan bahwa 2023 adalah tahun yang gelap. Bapak Ibu merasakan gelap atau terang? Kalau saya sih terang gitu ya, karena lampunya ke saya semua nih. Enggak ya, tapi sepanjang tahun 2023 walaupun banyak tantangan, banyak masalah, tapi saya merasakan Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberikan kekuatan, amin. Dan yakinlah bahwa di tahun 2024, hal yang sama akan kita alami jika kita bersama dengan Kristus, amin. Baik, saya tunggu slide-nya. Kita buka saja dulu Alkitab kita dari Roma pasal 3, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua, Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, menyadarkan kita kembali bahwa semua kita adalah orang yang berdosa. Semua kita tanpa terkecuali di sini. Pemain musik, worship leader, koordinator ibadah, ya. Bahkan saya sendiri pun adalah orang berdosa. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, oleh penebusan Kristus, ayat 24 dikatakan, karena penebusan dalam Kristus Yesus kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, kedua ayat ini menyatakan bahwa yang pertama sekali semua orang telah berbuat dosa tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang baru lahir. Orang selalu bilang gini, anak bayi itu seperti kertas yang putih gitu ya, suci, belum punya dosa. Kata siapa? Karena firman Tuhan bilang semua orang telah berbuat dosa, termasuk anak-anak yang baru lahir. Karena kenapa? Ketika mereka lahir, mereka itu masih terbawa dengan yang namanya dosa keturunan. Kalau Bapak Ibu baca nanti di kitab Taurat itu ada dijelaskan tentang hal ini. Jadi tidak ada satupun orang yang lahir tanpa dosa, semua berdosa. Kemudian yang kedua yang disampaikan dari ayat ini adalah bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kenapa? Ketika manusia jatuh dalam dosa dimulai dari Adam dan Hawa, mereka yang tadinya diberi otoritas penuh atas Taman Eden, tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus keluar dari taman itu, diusir. Keluar dengan tidak terhormat. Mereka yang punya otoritas, yang punya kuasa untuk mengelola Taman Eden, lalu mereka diusir. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita baca di kitab Kejadian, katakan mereka harus bekerja keras untuk hidupnya, untuk mengelola tanah. Dan ini adalah akibat dosa. Kemudian mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, gambaran Allah di dalam hidup mereka itu hilang. Karakter rohani yang mereka miliki itu hilang, digantikan dengan kedagingan. Ini yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa.
Dan ini kita alami semua ketika kita masih berdosa. Nah, tetapi ada satu berita sukacita yang disampaikan di ayat 24 dikatakan bahwa semua orang yang berdosa tadi ketika mereka percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka mereka akan dibenarkan karena kasih karunia. Artinya dibenarkan dengan cuma-cuma, dengan gratis oleh penebusan Kristus. Amin. Bapak Ibu di sini semua sudah percaya bahwa sudah dibenarkan? Sudah ditebus oleh Kristus? Amin. Sehingga kita yang tadinya berdosa, tadinya yang hidup kita ini begitu najis, begitu kotor di hadapan Tuhan, tetapi ketika ditebus oleh darah Yesus, kita dianggap tidak bersalah. Semua dosanya dihapuskan, lalu kita dinyatakan tidak bersalah. Kalau seseorang itu melakukan satu kesalahan lalu sampai harus diadili di pengadilan, ini kan dinyatakan bersalah sebagai terdakwa, betul? Tetapi ketika putusan hakim menyatakan dia tidak bersalah, maka dia dikembalikan ke posisi seperti sebelum ada kasus itu. Dianggap sebagai orang yang benar. Dan itulah yang kita alami ketika kita ada di dalam Tuhan. Itulah yang kita alami ketika hidup kita ditebus oleh darah Yesus. Kita yang tadinya berdosa, dosa kita diampuni, hidup kita disucikan dan dikuduskan, dan kita dinyatakan tidak bersalah oleh Tuhan. Amin. Itu artinya kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi kita harus menyadari bahwa dan bersyukur Tuhan itu baik banget. Amin. Inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu bukan datang dari manusia sendiri. Inisiatif itu datang dari Allah. Tuhan yang punya inisiatif. Oh iya, manusia ini sudah salah, sudah jatuh dalam dosa. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan ketika mereka sudah melakukan kesalahan. Artinya apa? Manusia itu tidak pernah punya keberanian untuk datang menghadap Tuhan kalau bukan Tuhan yang panggil mereka untuk datang. Jadi hari ini kita bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Sehingga kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan. Gak usah jauh-jauh deh kalau misalnya ada seorang anak melakukan kesalahan di rumah. Kira-kira berani gak menghadapi orang tuanya dengan membusungkan dada gitu? Ya aku salah, kenapa gitu? Ada yang berani gak? Gak. Pasti datang menghadap orang tuanya dengan menunduk karena tahu pasti dimarahin. Ya, anak saya kalau dia melakukan kesalahan nanti dia WA dulu. Ma aku mau ngomong. Nah kalau udah begini nih saya udah mulai curiga nih. Pasti ada sesuatu gitu kan. Saya mulai curiga pasti ada sesuatu yang salah atau apa gitu. Ada masalah nih pasti. Terus tapi mama jangan marah ya, itu kalimat berikutnya. Tapi aku mau cerita tapi mama jangan marah ya gitu. Nah kalau ini saya sudah feeling nih, wah ini agak-agak gak enak nih gitu, perasaannya gak enak gitu ya. Baru nanti dia ngomong, tapi ketika saya sudah janji, ya saya gak marah gitu. Mama tidak marah, maka saya harus tepati janji saya. Walaupun mungkin dia melakukan kesalahan yang berat. Tidak marah bukan berarti saya mendiamkan Bapak Ibu. Tetapi saya memberikan, akan tetap ada disiplin untuk mereka. Demikian juga dengan kita. Kalau kita salah, bisakah kita berani datang menghadap Tuhan dengan mengangkat muka kita? Gak. Tapi sekali lagi karena penebusan darah Yesus, maka kita berani datang menghampiri Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kita bisa datang dengan bebas, dengan penuh sukacita, dengan langkah yang ringan kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Amin. Karena kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus. Berikutnya, kita melihat bahwa akibat dosa itu ada 3 hal di sana, yaitu yang pertama, manusia itu terpisah dari Allah. Ada satu jurang yang begitu lebar yang memisahkan manusia dan Allah. Itu adalah dosa. Ketika manusia keluar dari Taman Eden, ada malaikat yang membawa pedang yang menyala-nyala yang menjaga Taman Eden sehingga mereka tidak bisa lagi kembali ke Taman Eden. Itu membuat mereka terpisah dari Allah.
Ada masa-masa di mana manusia itu betul-betul hidup sendiri. Tetapi mereka berusaha untuk mencari Allah. Kenapa? Karena manusia itu menyadari mereka tidak dapat hidup tanpa Allah. Terpisah dari Allah. Itu yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan itu juga yang terjadi ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, melakukan pelanggaran terhadap firman-Nya. Maka kita terpisah dari Allah. Hari-hari ini kalau kita mulai merasakan ada satu rasa yang gersang, rasanya nggak nyaman. Kita ada di tempat yang ramai tapi kita masih merasa kesepian. Kita ada di tempat yang meriah gitu ya suasananya tapi kita merasa sendiri. Hati-hati. Itu bisa karena kita melakukan satu pelanggaran tanpa kita sadari. Sehingga kita sudah terpisah dari Allah. Karena kenapa? Kalau kita bersama dengan Kristus, ada damai sejahtera di hati kita. Ada sukacita yang terus melimpah. Ada aliran air hidup yang membuat kita merasa selalu dipuaskan. Amin. Tapi ketika kita mengalami kekeringan rohani, karena kita terpisah dari Allah, ini rasanya gak enak. Mau berdoa juga rasanya susah. Ya, pernah ngalamin hal ini? Pasti ada saat tertentu di mana kita pernah mengalaminya. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Dan kita datang kepada Tuhan. Kita buat pengakuan, Tuhan ampuni aku. Itu langkah yang paling tepat untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Damai sejahtera Tuhan itu tetap memenuhi kehidupan kita. Amin. Seperti saya katakan tadi ketika ramalan untuk tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Dikatakan tahun yang sulit. Artinya kalau sulit gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Gak ada pengharapan di tahun ini seharusnya. Tetapi bagi setiap anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera, tetap ada pengharapan. Karena kenapa? Ada Yesus yang menyertai. Itu yang buat kita tetap merasa damai sejahtera. Di tempat kami, sebagian besar anggota gereja adalah pedagang. Mereka semua mengeluh hari-hari ini. Omset berkurang. Mereka ngomong susah, semua ngomong susah, gak ada yang gak ngomong susah. Saya bilang kondisi boleh susah, tapi sampai hari ini pernah gak makan? Oh enggak, tetap makan. Karena kenapa? Tetap cukup untuk hidup mereka. Karena janji Tuhan itu berkata, untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah jadi peminta-minta. Jadi akan dicukupkan walaupun mungkin pendapatan mereka, penghasilan mereka dari berdagang itu tidak sebesar sebelumnya. Karena bukan cuma pedagang yang susah. Kalau pedagang dikatakan keuntungannya berkurang, artinya pembeli juga mengalami kesulitan keuangan. Betul? Semua harga-harga naik. Kemarin saya baru belanja untuk anak sekolah minggu. Jadi di kami itu anak sekolah minggu tidak dikasih kado secara khusus gitu. Tapi setiap anak setiap kali ibadah itu kami di sekolah minggu itu pakai sistem kupon. Jadi mereka kumpulin kupon mereka. Nanti di akhir tahun seperti ini mereka boleh tukar dengan barang yang mereka mau. Jadi kami ada sediakan untuk tahun ini karena ada request dari orang tua. Keperluan sekolah aja katanya, karena itu akan membantu orang tua nanti untuk kenaikan kelas. Jadi kami sudah beli kemarin keperluan sekolah. Ketika saya belanja, saya membandingkan dengan belanjaan saya tahun sebelumnya. Nilainya jauh lebih besar tahun ini. Artinya kenaikannya lebih tinggi, semua harga naik. Tapi walaupun semua harga naik, kira-kira kita masih bisa makan gak? Tetap makan. Apa kalau harga naik lalu kita gak makan nasi? Makan batu? Enggak kan? Kenapa? Karena ada berkat Tuhan buat setiap kita. Amin. Kalau kita di dalam Tuhan, pengharapan itu tetap nyata buat kita. Nah yang kedua, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan sebab upah dosa adalah maut. Nah setelah tadi kita terpisah dari Allah, lalu akibat dosa yang kedua yang dialami adalah
kita akan mendapatkan maut. Maut ini berbicara tentang kematian. Lalu Bapak Ibu, anak-anak muda bilang gini, tapi saya masih hidup, saya masih bernafas, kalau dicubit sakit gitu. Coba cubit sebelahnya, sakit gak? Ayo coba dulu, cubit sebelahnya, sakit gak? Gak ada yang mau cubit, saya yang cubit nih. Sakit gak kalau dicubit? Berarti masih hidup kan? Ada gak orang mati kalau dicubit terus dia bilang, sakit tahu gitu, ada gak? Ada gak? Tiba-tiba dia duduk dari peti gitu kan, sudah dibaringkan di dalam peti, lalu ketika kita cubit, dia bilang sakit gitu, enggak kan? Karena hanya orang mati yang tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tapi kalau kita hidup, kita masih bisa merasakan sakit. Lalu di mana mautnya? Kematian yang pertama yang dialami oleh orang-orang yang melakukan dosa, orang yang jatuh dalam dosa adalah kematian secara rohani. Ditandai tanda-tanda awalnya tadi seperti terpisah dari Allah, mengalami kegersangan, kekeringan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak punya pengharapan. Itu juga menandakan kita sudah mulai mengalami kematian secara rohani. Lalu berikutnya, setelah kita nanti selesai masa hidup kita di dunia ini, ketika nafas kita kembali kepada Bapa, ditarik oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan. Kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, ada api neraka kekal yang menanti kita. Itu mautnya. Itu sebabnya hari-hari ini kita dalam kehidupan kita ketika masih nafas ini masih ada di hidup kita. Kita harus tetap menjaga kehidupan kita ada dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Masuk ke taman Firdaus, ke surga yang kekal. Amin. Atau masih pengen masuk neraka, pengen nyoba-nyoba gitu. Dulu beberapa tahun yang lalu saya ingat itu ada candaan gitu ya, kayak meme gitu. Jadi kurang lebih gini bahasanya. Ini siapa sih yang baru dari neraka, pintunya gak ditutup makanya dunia tambah panas kayak gini gitu. Pernah tahu? Saya kasih tahu sama Bapak Ibu. Kalaupun ada orang yang pernah ke neraka, satu dia tidak akan pernah bisa kembali. Yang kedua, itu pintunya gak bisa dibuka tutup kayak gitu. Ya. Karena kenapa neraka itu betul-betul nyata, betul-betul ada. Orang yang ke sana tidak bisa keluar dari, begitu sekali masuk ke sana nggak bisa keluar, bilang mau istirahat dulu mau ngadem di mall gitu, nggak bisa. Karena firman Tuhan tulis seperti itu. Ingat kisah Lazarus dan orang kaya bilang, ketika Tuhan sama Abraham, Bapak suruh Lazarus itu netesin jarinya aja ke air supaya ditetesin, gitu kan? Gak bisa karena terpisah. Dan itu pilihan itu ada di kita masing-masing, Bapak Ibu. Yang ketiga, akibat dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang tadi. Kita jadi ada di dunia yang gelap, suram, gak punya pengharapan. Saya berharap ketiga hal ini tidak kita alami. Amin. Karena kenapa? Kita hidup dalam kebenaran firman. Nah, karena penebusan Kristus yang tadi sudah di ayat 24 itu dikatakan menyelamatkan manusia dan memberikan pengampunan, pembebasan dan kemerdekaan. Ini akibat penebusan Kristus bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kemudian mendamaikan manusia dengan Allah. Ini akibat dari penebusan Kristus. Yang pertama kita diselamatkan, kemudian kita memperoleh pengampunan, pembebasan dan kemerdekaan dari dosa. Lalu kedua, penebusan Kristus itu mendamaikan manusia dengan Allah. Yang ketiga, diberikan dengan cuma-cuma gratis. Karena tidak ada yang mampu membayarnya. Siapa yang bisa membalas pengorbanan nyawa Kristus di kayu salib? Gak ada. Walaupun mungkin ketika orang yang kita kasihi sakit lalu kita berkata gini, kalau bisa biar aku aja yang sakit, jangan dia. Kadang-kadang orang tua ngomong gitu kan, kalau anaknya sakit, udahlah aku aja yang sakit, jangan dia. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Satu kali ada satu peristiwa, ini kisah nyata yang dialami oleh anggota gereja di tempat saya menjadi gembala.
Pada waktu itu mereka terkena kasus ditangkap oleh polisi, satu keluarga, karena dianggap melakukan eksploitasi anak. Itu tuduhannya, tapi sebenarnya bukan itu. Gitu ya. Sebenarnya mereka tidak melakukan, tapi karena ketidakmengertian mereka seakan-akan melakukan eksploitasi terhadap anak, padahal tidak sebenarnya. Nah lalu karena pengurus, mereka buka panti asuhan, karena pengurus ini satu keluarga, lalu mereka ditangkap. Satu keluarga, waktu itu saya dampingi mereka di sana. Kemudian polisi bilang gini, istri dan anaknya boleh pulang, tetapi bapaknya sebagai ketua dari panti, pimpinan panti itu harus tetap di kantor polisi pada waktu itu, di penjara gitu ya. Lalu saya sempat terpikir, dan waktu itu saya bisa masuk ke ruangan mereka diperiksa. Lalu ini saya tanya, ini bagaimana? Anaknya bilang gini, aku sudah bilang sama bapak supaya aku aja yang menggantikan, tapi bapaknya bilang enggak, jangan gitu. Kamu punya keluarga, kamu punya istri, karena memang anaknya ini sudah menikah, gitu kan. Lalu saya terpikir satu hal begini, kalaupun seandainya mereka mengajukan permohonan kepada polisi, bisa enggak bapaknya ini digantikan oleh anaknya? Kalau saya ragu itu bisa. Tidak, karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Di hadapan manusia aja kita begitu, apalagi di hadapan Tuhan. Amin. Jadi pada waktu itu saya bilang, bapak nggak mau, katanya gitu. Ya udahlah, saya bilang, kalau memang bapak nggak mau, ya udah. Sekarang kamu yang harus berubah, saya bilang. Artinya harus mengalami pertobatan juga dari hal-hal yang mereka lakukan, walaupun itu sebenarnya tidak sengaja mereka lakukan, tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Hal yang sama juga terjadi. Kira-kira Bapak Ibu sanggup gak bilang sama Tuhan Yesus, udahlah aku aja yang gantiin Tuhan Yesus di kayu salib. Kalaupun misalnya bisa, kondisinya memungkinkan, kira-kira diizinkan gak? Gak. Karena itu bukan bagian kita. Amin. Penebusan itu diberikan dengan gratis. Kenapa? Harganya sangat mahal. Dibayar dengan darah Yesus. Mau sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, kita tidak bisa membayarnya untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu hanya diperoleh dengan penebusan darah Kristus. Jadi jangan selalu berpikir aku orang kaya, aku orang yang milioner gitu ya. Ini sultan loh gitu. Gak bisa. Dan kita bersyukur Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Amin. Cuma masalahnya gini Bapak Ibu, kalau sesuatu yang dikasih dengan gratis, dengan cuma-cuma biasanya kurang dihargai, betul? Kalau ada yang kasih hadiah sama kita, apalagi kalau kita gak suka, ini kan ditaruh gitu aja kan, gak dipakai gitu kan. Saya sering kali dikasih hadiah oleh orang gitu ya, maksudnya oleh orang-orang yang banyak banget yang sayang sama saya. Tapi saya belajar menghargai mereka. Jadi sekalipun saya nggak suka, saya tetap pakai. Cuma mungkin nanti nggak sering-sering saya pakai gitu. Tapi saya berusaha menghargai. Nah seringkali orang nggak seperti itu. Kalau dapat yang gratisan itu diletakin gitu aja, bahkan mungkin dibuang. Dianggap tidak berharga karena gratis. Tidak ada usaha untuk memperolehnya. Coba kalau kita beli sesuatu barang, katakanlah handphone. Kalau kita beli dengan kita harus nabung dulu, kita harus kumpulin uang dulu. Berbulan-bulan baru kita bisa beli. Maka kira-kira handphone itu akan kita jaga dengan baik gak? Betul-betul dijaga, betul-betul dipelihara. Tapi coba kalau bisa dikasih gratisan, kita akan kurang menghargainya. Nah kita harus bertobat dalam bagian ini. Penebusan Kristus diberikan dengan gratis, dengan cuma-cuma. Tidak ada yang bisa memberikan itu buat kita selain pada Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu kita harus menghargainya dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus betul-betul menghargai penebusan itu. Gak bermain-main dengan hidup kita. Selanjutnya ketika kita dari penebusan Kristus, di sana dinyatakan kita dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah. Dosa kita tadi dihapuskan, pelanggaran kita itu tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan sejauh timur dari barat, seperti dalamnya laut, seperti itulah Tuhan melupakan dosa kita. Timur ke barat itu jauh enggak? Jauh banget. Bisa terukur enggak jaraknya? Tidak terukur, enggak ada yang bisa ngukur dari timur sampai barat. Dalamnya laut ada yang bisa ukur? Enggak ada. Seperti itulah Tuhan melupakan pelanggaran kita, melupakan dosa kita. Makanya kita harus hargai dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, ada dalam Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu hafal? Hafal dong, kalau dulu kita di gereja yang lama, ada liturgi kan ya. Liturgi berbagai bahasa gitu kan. Saya ingat waktu saya SMA, saya pernah liturgi berbagai bahasa. Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu tahu saya dapat bahasa apa? Bahasa India. Yang saya pun nggak ngerti cara bacanya sebenarnya gitu kan, cuma ya udahlah gitu dapatnya bahasa India. Pokoknya waktu itu saya sibuk cari pinjaman sari gitu karena nggak punya kan harus pakai bajunya gitu kan. Jadi saya ada foto pakai sari gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kenang-kenangan sekarang gitu. Tapi kalau ditanya apa yang waktu itu diucapin, saya nggak tahu. Tapi dalam bahasa Indonesia Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Bayangkan, Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba dihubungi seorang teman, dia bilang gini, Bu Vera tolongin saya pikir minta tolong apa nih gitu kan. Jujur saya mulai suuzon itu apa ya, berprasangka buruk gitu ya. Kalau teman kita sebelah bilangnya suuzon itu berprasangka buruk. Karena kenapa kalau ada yang ngomongin tolongin saya, biasanya tuh mau pinjam duit, jujur aja gitu kan. Jadi saya mikir gini, saya bisa bantu nggak ya? Pikiran saya gitu, kalau dia pinjam duit saya bisa bantu nggak ya gitu. Karena memang ini teman baik, teman dekat. Lalu dia bilang gini, Bu Vera tolongin apa? Saya bilang gitu kan. Tolongin saya harus khotbah di sekolah minggu. Oh puji Tuhan gitu kan, khotbah di sekolah minggu. Lalu saya pikir lagi, oke, khotbah di sekolah minggu ini maksudnya bagaimana gitu kan. Iya, jadi seharusnya istrinya yang khotbah, dia salah satu gembala di satu gereja GBI juga, harusnya di Natal sekolah minggu mereka istrinya yang berkhotbah, tetapi satu hari sebelum beliau menghubungin saya, istrinya masuk rumah sakit. Jadi koordinator sekolah minggu kebingungan, lalu bilang, Pak Bapak bisa menggantikan ibu gitu kan. Nah dia bilang, saya tidak pernah khotbah di sekolah minggu. Oke, saya bilang, lalu saya bantu apa? Tolong bantu saya, carikan materinya gitu kan. Sebenarnya bukan cariin, bikinin gitu dalam hati saya kan. Oke, saya bantu, kasih saya tema. Lalu dikasih tema. Lalu saya terpikir satu hal ketika saya mulai siapkan temanya, slide-nya. Pernah gak kita berpikir kenapa Yesus datang sebagai manusia? Kenapa dia tidak datang saja sebagai Allah? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menjumpai Abraham. Allah datang sendiri loh menjumpai Abraham. Bagaimana Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kenapa pada akhirnya Allah itu mengutus Yesus anaknya yang tunggal datang sebagai manusia? Pernah gak terpikir? Supaya apa? Supaya kita yang manusia ini, yang terbatas ini, pola pikirnya, yang suka sok tahu ini, betul? Kita bisa menerima dia dan bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Apa maksud Allah itu? Andai kata Tuhan datang tetap sebagai Allah dalam rupa Allah, kira-kira kita bisa gak bertemu dengan muka,
berhadapan. Para murid itu bersama-sama dengan Kristus selama 3,5 tahun dalam masa pelayanan mereka. Setiap hari bersama, bersekutu, berbincang-bincang. Andai kata pada waktu itu Allah datang tidak dalam rupa manusia, bisa gak para murid bersama dengan Yesus? Gak bisa. Karena Musa itu mau berbicara dengan Tuhan, Tuhan kasih selubung menutupi matanya. Tuhan suruh dia ada di balik batu. Supaya apa? Supaya tidak secara langsung bertemu muka dengan Allah. Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup bertemu berhadapan muka dengan Allah. Makanya dia datang dalam rupa manusia. Supaya kita mengerti, supaya kita bisa menerima dia. Karena dia sama seperti kita. Bagaimana kita bisa yakin kalau bahwa kita ini orang berdosa, kalau kita tidak pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah berdosa? Betul? Bagaimana kita bisa tahu kita salah kalau kita belum pernah bertemu dengan orang yang sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan? Itu sebabnya Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, dari ayat ini menyatakan bahwa ketika kita beriman, percaya kepada Kristus. Perhatikan baik-baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya, beriman itu apa sih? Roma 10. Kita bisa buka Bapak Ibu, Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, saya bacakan buat kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika dikatakan kita percaya, beriman, maka kita harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian percaya dalam hati kita bahwa Dia adalah juru selamat. Amin. Itu tahap pertama. Belum selesai sampai di situ Bapak Ibu. Untuk diselamatkan kita gak cukup hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Ada hal lain lagi yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Yang kedua, kita harus taat melakukan firman Tuhan. Jangan pikir kalau kita sudah percaya, sudah beriman kepada Kristus, lalu kita masih bebas melakukan dosa. Tidak. Maka kita harus taat kepada kebenaran firman, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, kalau kita terus hidup dalam Kristus, kita taat melakukan firman, maka kita akan hidup berkemenangan. Menang atas apa? Yang pertama, menang atas dosa atau manusia lama kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32, bagaimana manusia yang lama itu diubahkan menjadi manusia yang baru. Bagaimana manusia yang bersifat daging itu menjadi manusia rohani di dalam Kristus. Sehingga olehnya setiap orang menang atas dosa, menang atas kedagingannya. Lalu yang kedua, kemenangan apa yang kita peroleh kalau kita beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Kemenangan yang kedua adalah menang atas masalah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena Allah itu setia dan adil. Hari ini Bapak Ibu pasti di setiap kita punya masalah, punya persoalan. Ada yang gak punya masalah di sini? Ada? Anak bayi aja ada masalahnya. Kalau dia haus, dia lapar, dia akan nangis, jerit-jerit. Apalagi kita yang orang dewasa. Tuh. Semua punya masalah. Saya juga punya masalah. Tanpa terkecuali. Tetapi masalah yang kita alami itu, kalau kita bersama dengan Tuhan, menjadi masalah yang biasa. Karena kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita punya, Allah yang kita miliki adalah Allah yang luar biasa.
Mari katakan kepada sebelahnya di kanan, masalahku masalah yang biasa, karena Allahku Allah yang berkuasa. Bilang lagi supaya kita ingat ketika kita mulai merasa lemah dengan masalah-masalah kita. Masalahku adalah masalah yang biasa, karena Allahku Allah yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, hidup berkemenangan itu artinya kita memiliki pengharapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan buat kita Yeremia 29. Ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita punya pengharapan Bapak Ibu. Karena kenapa? Tuhan bilang, Allah berjanji bahwa hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang gemilang, penuh dengan damai sejahtera. Dan satu lagi sukacita yang kita peroleh ketika kita hidup di dalam Kristus. Ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Dia akan mendengarkan kita. Pernah gak ketika kita ngomong lalu gak didengerin sama lawan bicara kita? Rasanya gimana? Kadang-kadang saya kalau lagi panggil-panggil anak saya terus dia gak jawab, itu rasanya kesel banget gitu ya. Apalagi kalau udah buru-buru gitu ya. Udah ada yang mau dikerjain, dipanggilin gak denger gitu. Lagi repot gitu kan. Gondoknya setengah menit, kan saya bakal ngomel gitu kan. Dipanggilin gak nyaut gitu. Kalau kita mengalami hal itu dalam hidup kita, kira-kira kita kesel gak? Kalau kita berdoa kepada Tuhan, lalu rasanya Tuhan tuh gak dengerin, rasanya gimana? Kayaknya sakit banget gitu ya, kok aku dicuekin sama Tuhan gitu. Tapi janji Tuhan, kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu, ini kata Tuhan. Itu sebabnya ke dalam doa-doa kita, jangan patah semangat Bapak Ibu kalau sampai hari ini doamu belum dijawab Tuhan. Terus berdoa. Karena kenapa? Tuhan dengar. Tuhan tuh dengar semua doa kita. Nah kalau belum dijawab, ada waktunya Tuhan. Ada proses yang harus kita lalui. Ada hal-hal yang kita dibentuk ketika kita menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Lalu berkata, udahlah aku gak mau berdoa lagi, toh Tuhan gak dengar. Kata siapa? Dulu beberapa waktu yang lalu saya pernah bilang begini sama seorang teman. Kenapa ya kalau saya berdoa untuk kepentingan orang, untuk topik doa orang, pasti dijawab Tuhan. Dan memang benar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada anggota gereja datang gitu, lalu bilang, Bu Gembala, tolong doakan saya gitu. Nanti kami berdoa bersama gitu ya. Lalu gak lama dia akan hubungi lagi, Bu Gembala puji Tuhan gitu kan. Doa saya sudah dijawab Tuhan. Oh saya ikut senang puji Tuhan. Lalu saya bilang gini sama teman saya itu, kenapa kalau saya berdoa untuk kepentingan saya pribadi Tuhan gak jawab ya gitu. Karena ada hal-hal tertentu yang saya doakan, yang kadang-kadang Tuhan belum jawab. Tapi kemudian saya diingatkan, ketika saya menantikan janji Tuhan digenapi. Ketika saya menantikan jawaban Tuhan, entah itu iya atau tidak atau tunggu, saya diproses. Ada proses yang saya alami, yang membentuk saya menjadi lebih baik lagi, yang membentuk saya menjadi lebih disempurnakan lagi oleh firman Tuhan itu. Amin. Jadi kalau hari ini ketika doamu belum dijawab Tuhan, terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang yang memperlambat jawaban doa itu adalah kita, bukan Tuhan.
Kita yang gak mau dibentuk, kita yang gak mau diproses, kita yang mau semuanya instan. Lalu kita berkata gak ada pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan apa yang ku peroleh? Doaku gak dijawab kok. Orang bilang Tuhan itu Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah kita. Mana? Kadang-kadang kita begitu kan? Karena kenapa? Diri kita justru yang menghambat Tuhan bekerja. Makanya dalam Roma 12 itu ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kira-kira Allah ogah-ogahan gak? Tuhan itu ogah-ogahan gak untuk tolong kita? Ya enggak dong. Orang kita anaknya, amin. Ada gak orang tua yang males ngurusin anaknya? Ada? Ada di sini nih, ada banyak orang tua kan di sini. Ada nggak yang malas urus anaknya? Senakal apapun anaknya, tetap diurus kan? Tetap diperhatikan, tetap dikasih makan. Demikian juga Tuhan dengan kita. Makanya kita punya pengharapan di dalam Dia. Amin. Amin. Terus berdoa. Tetap hidup dalam Tuhan. Selanjutnya apa? Setelah kita percaya beriman, lalu kita belum bang, masih yang tadi. Maka kita akan beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Kalau sampai akhir hidup kita, sampai akhir nafas kita, yang terakhir kita hidup dalam Kristus, maka kita selamat memperoleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan buat kita. Dan ini yang terus kita usahakan untuk kita peroleh bersama dengan cara mengerjakan keselamatan kita. Satu ayat terakhir dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 17. Di sana itu berbicara tentang berkat atau kutuk. Ulangan 11 ayat 13 saya akan bacakan buat kita. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Hari ini Bapak Ibu, jikalau kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan katakan, jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kita mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita, maka janji Tuhan apa? Ada berkat yang menyertai. Amin. Kita berharap memasuki tahun yang baru, berkat Tuhan itu tetap ada pada kita. Amin. Mari lakukan bagian kita. Firman Tuhan katakan apa? Sungguh-sungguh dengarkan perintahnya dan beribadah dengan setia, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, segenap hati kepada Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini kita masih bermain-main, kita masih setengah-setengah, kita masih iya-iya, enggak-enggak, ogah-ogahan datang kepada Tuhan. Mulai hari ini, memasuki tahun yang baru, kita lebih sungguh lagi, lebih giat lagi cari Tuhan. Kalau kemarin-kemarin baca Alkitabnya masih bolong-bolong, mulai hari ini setelah kita dengar firman Tuhan ini, tetap setia baca firman Tuhan, baca Alkitab. Lebih giat lagi ikut FA, lebih giat lagi ikut acara doa di gereja. Yang muda ikut ibadah youth, ya kan? Ada kan di sini? Kalau selama ini yang ini belum datang, datanglah. Cari Tuhan lebih sungguh. Karena kenapa? Hari-hari ke depan itu tidak akan lebih mudah dari hari yang kemarin. Tahun 2024 kita belum tahu seperti apa. Bapak Ibu bisa bayangkan? Akan ada pemilu. Ini sekarang aja suasana sudah makin panas. Tuh.
Orang yang berteman gara-gara pilihannya beda bisa musuhan loh. Satu rumah suami sama istri bisa berantem, kenapa? Mengidolakan masing-masing calon presiden gitu kan. Itu aja bisa bikin ribut, hilang damai sejahtera. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di pemilu tahun ini. Walaupun kita terus berdoa supaya keamanan itu ada di negeri kita. Damai sejahtera itu tetap terjadi ketika pemilu berlangsung. Tapi satu hal yang pasti, dunia ini akan terus berjalan menuju kebinasaan. Semakin sulit, semakin susah. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita percaya, beriman kepada Kristus, kita akan beroleh kemenangan. Amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Maka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka di sana diperhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Hari ini kita dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Tapi mari kita perbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Di hari Natal ini, Natal itu berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang besar kepada setiap orang. Sekarang tergantung kita mau meresponinya atau tidak. Kita mau meresponi Natal itu, kita selalu memperingati Natal setiap tahun sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Apakah cukup dengan mengadakan perayaan Natal, hadir di ibadah-ibadah Natal? Pasti di sini ada yang lebih dari 5 kali gitu kan hadir dalam perayaan Natal. Nggak tanggung-tanggung, ya kan? Di sekolah anaknya, kalau anaknya 2 berarti ada 2 Natal, ya kan? Di STM, di marga, belum di kantor, belum di gereja, belum lagi di keluarga besar Medan Plaza ada lagi Natal di pusat, Natal pengerja. Banyak banget kan? Itu aja udah berapa tuh? Kalau semua diikuti, apakah itu membuktikan kita merespon kasih Kristus? Tidak. Tapi ketika kita percaya, beriman kepadanya, itu bentuk respon kita. Tanda kita menerima kasih Kristus yang luar biasa itu. Mari kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Hidup lebih sungguh. Dengan itulah kita menerima kasih-Nya dan membalas kasih-Nya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kembali jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri, kita katakan sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Biar ini menjadi doa kita bersama pagi hari ini. Makasih Tuhan. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Berikan Dia hormat, pujian, pengagungan hanya baginya. Hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja bagi yang mulia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan
Dia Yesus yang datang untuk kita. Lahir sebagai manusia menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Mari perbaharui komitmen kita masing-masing di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya berikan kesempatan kepada kita untuk berdoa di hadapan Tuhan masing-masing. Mari katakan, Tuhan, aku mau lebih sungguh lagi ikut Tuhan. Aku mau lebih sungguh lagi percaya kepada-Mu. Katakan doa ini di hadapan Tuhan. Setiap kita pagi ini berurusan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini Tuhan, Kau melihat dan mendengar umat-Mu datang di hadapan-Mu ya Bapa, memperbaharui komitmen mereka untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau, percaya lebih sungguh lagi kepada Engkau, Kristus Tuhan dan Raja kami. Kau menolong mereka, Kau menolong umat-Mu Tuhan, Kau menolong jemaat GBI Sutomo Tawar ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun mereka Bapa, tuntun hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan dalam pengenalan Engkau. Iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Iman mereka Tuhan semakin kuat di dalam Engkau. Dan mereka mengerti dan menyadari pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan saya akan berdoa buat Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk semua yang mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kau yang melihat apa yang menjadi keluh kesah hamba-hamba-Mu ini. Tangan Tuhan yang kuat yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Pertolongan Tuhan itu iya dan amin dalam hidup mereka. Ada jalan keluar yang Tuhan sudah bukakan bagi mereka. Buka mata rohani umat-Mu Tuhan. Buka mata rohani hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk melihat jalan keluar yang Tuhan sudah bukakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang bermasalah Tuhan dalam perekonomian Tuhan cukupkan supaya menjadi kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Berkat-Mu Tuhan bersedia tepat pada waktunya Bapa. Yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, pertemukan dengan pria dan wanita yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati usaha pekerjaan dari umat dan jemaat Tuhan. Memberkati tanah yang mereka tanami Tuhan. Memberkati usaha dagang mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan buat menjadi berhasil. Seperti firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan dan Raja kami, Kau akan memberikan hujan awal dan hujan akhir pada musimnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh umat dan jemaat yang hadir pagi hari ini Tuhan. Semua pulang menerima sukacita yang baru daripada Tuhan, berkat yang melimpah daripada Tuhan, damai sejahtera dan kekuatan menyertai langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Materikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Firman-Mu itu menjadi rema yang hidup dalam kami Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan kami. Bersyukur dan berterima kasih untuk firman pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan dari keluarga besar GBI Medan Plaza dan warta dari GBI Sutomo Tower, dan kita akan mempersiapkan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati.
Bapak Ibu Saudara terkasih, dunia menggemakannya, dunia bersukacita, itulah kelahiran. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dunia menggemakannya, dunia bersukacita, itulah kelahiran Yesus Kristus. Saat ini bersama saya Mega Colia akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasi. Untuk jadwal ibadah Natal 25 Desember 2023 yang besok diadakan di setiap cabang gereja sebagai berikut. GBI Rumah Persembahan dengan 2 kali kebaktian yaitu pukul 9 dan 11 WIB, GBI New Young Lim dengan 1 kali kebaktian yaitu pukul 10 WIB, GBI Pelita Nusantara dengan 1 kali kebaktian yaitu pukul 10 WIB, GBI Brian City dengan 1 kali kebaktian yaitu pukul 10 WIB, GBI Selecta dengan 2 kali kebaktian yaitu pukul 9 dan 11 WIB, GBI Tabernacle of David atau TOD dengan 2 kali kebaktian yaitu pukul 9 dan 11 WIB, dan GBI Medan Fair dengan 3 kali kebaktian yaitu pukul 9, 11, dan 13 WIB. Dan untuk jadwal ibadah awal tahun 1 Januari 2024 di setiap cabang gereja sebagai berikut. GBI Rumah Persembahan dengan 1 kali kebaktian yaitu pukul 10 WIB, GBI Brian City dengan 1 kali kebaktian yaitu pukul 10 WIB, dan GBI Tabernacle of David atau TOD dengan 1 kali kebaktian yaitu pukul 10 WIB. Seluruh ibadah Natal 2023 dan awal tahun 2024 tersebut terbuka untuk umum. Dan kami menyampaikan bahwa ibadah malam Natal 24 Desember 2023 dan ibadah malam menyambut tahun baru 31 Desember 2023 tidak ada ibadah di gereja kita. Mari hadir dalam menara doa Selasa setiap pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan dan GBI Tabernacle of David, dan menara doa Sabtu atau doa puasa setiap pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan dan GBI Tabernacle of David. Kami informasikan bahwa menara doa Selasa dan menara doa Sabtu tetap diadakan di masa libur Natal dan Tahun Baru. Sehubungan libur Natal dan Tahun Baru 2024, maka ibadah Wanita Betel Indonesia libur mulai tanggal 14 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 18 Januari 2024. Ibadah Junior Church Onsite libur mulai tanggal 24 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 14 Januari 2024. Namun ibadah online GC tetap tayang pada pukul 13 WIB. Ibadah Next Gen atau Pemuda libur mulai tanggal 23 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 20 Januari 2024. Namun selama libur akan ada ibadah online Pemuda setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 WIB. Ibadah sekolah minggu libur mulai tanggal 31 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 7 Januari 2024. Kelas Kom libur mulai tanggal 17 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 14 Januari 2024. Family Altar atau FA libur mulai tanggal 22 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 19 Januari 2024. Pelayanan baptisan libur mulai tanggal 31 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 7 Januari 2024. Kantor Sekretariat libur mulai tanggal 27 Desember 2023 dan aktif kembali tanggal 5 Januari 2024. Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza bekerja sama dengan Pramita Lab memberikan potongan biaya sebesar 20% kepada seluruh anggota jemaat yang akan mengadakan pemeriksaan di Pramita Lab Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Medan. Bagi jemaat yang berminat, dimohon untuk membawa kartu anggota jemaat atau KAJ GBI Rumah Persembahan Medan Plaza. Bagi yang belum memiliki KAJ, boleh membawa surat pengantar atau formulir dari Klinik Surya Kebenaran Rumah Persembahan. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122.
Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Berharaplah kepada Tuhan sebab Dia adalah penolong. Demikian nota tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Stoma Tower Minggu 24 Desember 2023. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hari beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah raya GBI Stoma Tower yang biasa dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni pukul 10.30 pagi dan pukul 4 sore. Tapi terkhusus minggu depan tanggal 31 Desember 2023 ibadah digabung hanya dalam 1 sesi, yakni di sesi pagi di jam 10.30 WIB. Dan khusus untuk besok, ibadah Natal besok tanggal 25 Desember di sini tidak ada ibadah, tapi dihimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat bergabung di GBI cabang. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi ASA yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Ewa dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA dengan nomor rekening 546 041 9176 atas nama GBI Jemaat Stoma Tower. Informasi rekening dapat dilihat juga di papan pengumuman. Informasi kegiatan gereja maupun tanggal ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stoma Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi ASER yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stoma Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Kau selalu bersama kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau masih menyandangkan telinga-Mu, tangan-Mu, serta mata-Mu buat anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau sediakan di 2023 ini Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami berjalan sendiri, karena kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Ibu Vera Damayanti. Kiranya ajar kami ya Tuhan, ajar kami supaya selalu menguduskan diri kami Tuhan, supaya kami layak di mata-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami berkenan untuk-Mu ya Tuhan, supaya kemuliaan-Mu memancar dalam diri kami Tuhan. Itulah keinginan kami Tuhan, supaya nama-Mu selalu ditinggikan, dipermuliakan Tuhan di seluruh dunia ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kiranya Kau berkati hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapa. Visi dan misi Kau berikan yang terbaik untuk hamba-Mu ini ya Bapa. Kau juga berkati ya Bapa suami dan anak-anaknya ya Bapa. Dalam segala pekerjaan dan usahanya, pelayanannya, semua Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bapa kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala kami ada di pusat Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat deputinya serta semua timnya ya Bapa. Dan juga ya Bapa eksekutif pastor kami Bapak Erbambang Yonan.
asosiat pastor kami ya Bapa, eksekutif pastor kami, senior pastor kami Bapak Bambang Yonan, eksekutif pastor kami Bapak Edi Prajetno, asosiat pastor kami Bapak Johnson Lase dan Bapak Ferry Joshua Ginting, juga gembala kami di tempat ini Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Engkau beri hikmat marifat yang dari surga ya Bapak tercurah untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Visi dan misi yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, penyertaan-Mu selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan kiranya Engkau berkati juga anak-anak dan semua apapun yang mereka kerjakan ya Bapak. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Dan Engkau berkati juga istri mereka ya Bapak. Menjadikan mereka ya Bapak penasehat yang ajaib ya Bapak bagi hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kami memohon kepadamu ya Bapak, kiranya penyertaan-Mu ya Bapak untuk gereja-Mu ya Bapak itu tidak akan pernah Engkau tinggalkan ya Bapak. Engkau berkati berlimpah-limpah, terutama GBI Sumatera Resort, GBI Medan Plaza ini ya Bapak. Kami percaya Bapak, semua berada dalam naungan tangan-Mu ya Bapak. Semua pembangunan GBI Sumatera Resort Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapak, supaya akan selesai pada waktunya ya Bapak. Kami juga mohonkan kepadamu ya Bapak, Kau berkati semua jemaat-jemaat yang ada di setiap cabang ya Bapak, dalam penyelesaian juga rumah doa yang ada ya Bapak. Semua ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak secara berlimpah-limpah ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, setiap jemaat-Mu Engkau gerakkan ya Bapak untuk memberkati rumah-Mu ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya itu akan selesai pada waktunya. Bapak, kami juga mohonkan ya Bapak, Kau berkati setiap jemaat yang ada di setiap cabang ya Bapak, supaya mereka merasakan ya Bapak bahwa Engkau bersama-sama dia, Engkau berjalan bersama dia ya Bapak. Karena kami yakin dan percaya di mana Engkau berada ya Bapak, hati-Mu juga berada, kami juga ada di sana, karena kami anak-anak-Mu ya Bapak. Dan kami mohonkan kepadamu ya Bapak, kiranya Engkau berkati jemaat kami di GBI Snomo Tower ini ya Bapak. Baik yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau angkat, yang punya keterikatan Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya ya Bapak, setiap ada pergumulan Engkau bersama kami, Engkau berjalan bersama kami, sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan ya Bapak. Oh terima kasih Bapak, kiranya Engkau juga memberikan Roh Kudus ya Bapak untuk menyertai kami setiap anak-anak-Mu ya Bapak, supaya kami makin hari makin baik ya Bapak, makin maju bersama-Mu, terutama GBI Snomo Tower ini ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya tidak akan ada lagi bangku-bangku yang kosong, tetapi akan terjadi ya Bapak revival ya Bapak, penuaian terjadi di tempat ini ya Bapak, penuhan jiwa-jiwa ya Bapak. Oh Bapak, kami mohonkan kepadamu ya Bapak, kiranya ya Bapak Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Di akhir tahun ini ya Bapak, kami memberi dengan sukacita, dan kami percaya kami akan beri yang terbaik untukmu sebagai persembahan yang kudus di hadapanmu. Dan kami yakin ya Bapak, setiap persembahan itu ya Bapak, itu menyenangkan hatimu ya Bapak. Oh kami mohonkan juga ya Bapak, kiranya ya Bapak, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu ya Bapak di tahun yang akan datang 2024 ini ya Bapak, sehingga ya Bapak kami semua ya Bapak, anak-anak-Mu tidak akan memperoleh kesusahan, tapi akan memperoleh berkat yang tercurah daripadamu, karena Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapak. Karena kami percaya Engkau bersama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap puri tembok-Mu ya Bapak. Diberkatilah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Karena kami percaya
percaya setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu, Engkau akan memberkati juga sama bagaimana Engkau memberkatinya ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya berkat yang Yerusalem itu akan turun setiap negara, turun akan Indonesia, turun atas GBI Stomo Tower, dan turun terutama untuk GBI Medan Plaza. Shalom terutama ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain tempat ini ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai kami ya Bapa, sehingga kami bisa melayani-Mu lebih lagi di tahun 2024, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi di mata-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, semua itu tidak akan sia-sia karena Engkau berjalan bersama kami. Sebelum kami kembali ya Bapa ke rumah kami masing-masing ya Bapa, kiranya kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, pandanganmu pada Kristus. Angkat tanganmu, terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha pada kedatangan Yesus kali yang kedua di awal di dalam nama Tuhan. Bersama kita katakan amin. Yesus memberkati. Selamat datang. Baiklah Bapak Ibu, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan boleh memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di akhir tahun pada tanggal 31 di sesi pagi. Tuhan Yesus memberkati. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan.